Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aning Setiawati, NIM 2019-34012, semester 4 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muria Kudus. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai identifikasi nilai-nilai dan isi hikayat. Pertama, kita akan mengidentifikasi isi pokok cerita hikayat dengan bahasa sendiri. Sebelumnya kita harus mengetahui apa sih itu hikayat. Hikayat berasal dari bahasa Arab yang berarti kisah, cerita, atau dongeng. Menurut KBBI, hikayat adalah karya sastra lama Melayu berbentuk prosa yang berisi tentang cerita, undang-undang, dan silsilah bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografis, atau gabungan sifat-sifat itu. Dalam bahasa Melayu lama, hikayat adalah cerita rekaan berbentuk prosa panjang berbahasa Melayu yang menceritakan tentang kehebatan dan kepahlawanan orang ternama dengan segala kesaktian dan keanehan yang dimiliki. Kemudian motif dalam hikayat. Motif yang terkandung dalam hikayat ada 5. Yang pertama, perkawinan. Kedua, kelahiran. Ketiga, iman. Keempat, impian. Dan kelima, ahli nujum. Nah, berdasarkan isinya, hikayat dapat digolongkan ke dalam 3 jenis. Yang pertama ada jenis rekaan. Contohnya, hikayat Malim Dewa. Yang kedua, jenis sejarah. Contohnya, hikayat Hang Tuah atau hikayat Patani. Yang ketiga, jenis biografi. Contohnya, hikayat Abdullah dan hikayat Sultan Ibrahim bin Adam. Kemudian, hal-hal yang harus dilakukan ketika akan memahami isi sebuah hikayat. Ada 2 cara. Yang pertama, cara pertama itu mencari tahu tokoh cerita. Kemudian, peristiwa yang dikisahkan. Dan yang terakhir adalah tempat kejadian. Nah, cara yang kedua bisa dilakukan dengan pertama, mencari pokok-pokok isi setiap bagian hikayat. Kemudian, mencari isi pokok tiap paragraf dalam hikayat. Kemudian yang terakhir adalah membuat sinopsis dengan kalimat sendiri. Kenapa dengan kalimat sendiri? Karena rata-rata hikayat itu menggunakan bahasa Melayu lama, sehingga sulit dipahami. Ketika kita membuat dengan kalimat sendiri, kita akan lebih memudah memahami isi hikayat tersebut. Kemudian, ciri-ciri kebahasaan hikayat. Ciri-ciri bahasa yang dominan dalam hikayat adalah ditandai dengan pertama, penggunaan banyak konjungsi atau kata penghubung pada setiap awal kalimat seperti maka, ketika. Yang kedua, penggunaan kata-kata arkais, yaitu kata-kata yang sudah jarang digunakan atau bahkan asing, karena hikayat lebih tua dari negara Indonesia. Contohnya, beroleh, titah, guluh, mahligai, inang, upeti, dan bejana. Kemudian kita akan mengidentifikasi karakteristik hikayat. Kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih unsur-unsur hikayat. Yang pertama ada tokoh, latar, tema, nilai, dan motif. Kemudian latar. Latar itu berkaitan dengan tempat kejadian cerita, waktu, dan suasana yang dibangun dalam hikayat. Kemudian tema. Tema itu dasar yang menjadi jalan cerita hikayat. Kemudian ada nilai. Nilai biasanya berkaitan dengan pesan yang akan disampaikan. Kemudian motif. Motif ini berhubungan dengan alur cerita yang akan digerakkan tokoh-tokoh. Kemudian karakteristik hikayat. Hikayat itu mengandung kemustahilan atau sesuatu yang tidak mungkin. Kemudian yang kedua bersifat istana sentris atau berkisah tentang lingkungan istana. Kemudian ketiga, tokoh utamanya mempunyai kesaktian. Kemudian yang keempat, alur ceritanya berbingkai. Artinya, dalam suatu cerita hikayat terkandung lagi sebuah cerita. Kemudian, bersifat anonim. Anonim itu artinya tidak diketahui pengarangnya, karena hikayat itu bersifat turun-temurun yang diwariskan dari nenek moyang. Kemudian menggunakan bahasa Melayu klasik. Kemudian kita akan mengidentifikasi nilai-nilai apa saja sih yang ada dalam hikayat. Yang pertama itu ada nilai moral. Nilai moral ini berkaitan dengan baik buruknya perilaku.
Kemudian, yang kedua ada nilai sosial. Nilai sosial berkaitan dengan kegiatan kemanusiaan, sosial dalam suatu masyarakat. Kemudian ada nilai agama. Nilai agama berkaitan dengan keagamaan, akhlak, sifat terpuji yang sesuai dengan aturan agama. Nah, selanjutnya ada nilai pendidikan. Nilai pendidikan berkaitan dengan tingkah laku dan sifat manusia yang terbentuk melalui proses. Nilai selanjutnya ada nilai budaya, nilai estetika, dan nilai etika. Nah, nilai budaya itu berkaitan dengan penerapan budaya atau adat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada nilai estetika. Nilai estetika berkaitan dengan keindahan perilaku, penampilan, dan gaya hidup. Kemudian ada nilai etika, berkaitan dengan sopan santun, kesusilaan, kesopanan ucapan, tingkah laku, dan lain-lain. Terima kasih, itu adalah penjelasan dari saya. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.